Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahsul Masail Rabu 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah 22 November 2023 Masehi. Masalah hutang bermasalah. Hutang bermasalah. Di umpamaan itu, Ismail memiliki kebun yang begitu luas, tetapi ia tidak mampu untuk menanaminya dikarenakan tidak ada biaya. Untuk itu ia berhutang ke toko bibit tanaman, berhutang ke toko bibit tanaman. Pihak toko memberikan pinjaman berupa bibit tanaman dengan syarat nanti setelah datang masa panen, tanaman tersebut dijual kepadanya dengan harga di bawah standar. Pertanyaan, maksudnya hasil panennya dijual kepadanya dengan harga di bawah standar. Pertanyaan, bagaimanakah hukum berhutang dengan cara tersebut? Jawabnya adalah haram dan tidak sah. Jika tidak diperbolehkan, bagaimanakah solusinya? Solusinya yaitu supaya pihak toko tetap mendapatkan keuntungan adalah dengan akad jual beli saja, dengan pembayaran secara tempo, yaitu bai' bitsamanin muajjal. Dengan cara bibitnya dijual ke petani dengan harga yang lebih mahal. Adapun pembayarannya nanti diberi tempo yang maklum, seperti makanya 4 bulan. 4 bulan itu kan sudah selesai panen kan itu. Nah, biasanya kalau gabah itu mungkin padi 4 bulan sudah selesai. Dan petani tidak harus menjual hasil panennya ke pihak toko tersebut. Ini tidak perlu ada persyaratan harus menjual sehingga. Dan petani tidak harus menjual hasil panen tersebut atau tidak usah dikasih persyaratan seperti itu. Berarti nggak usah dikasih persyaratan harus menjual hasil panennya ke pihak toko tersebut, tidak, jangan kasih. Nanti kalau nggak ada persyaratan, kalau menjual ke toko pun juga nggak masalah. Paham tuh? Masalah gempa waktu sholat. Ketika gempa melanda NTB, maka disusul gempa setelahnya yang berulang kali. Bahkan gempa kerap kali terjadi ketika sholat berjamaah berlangsung. Pertanyaan, ketika gempa terjadi, sedangkan kita dalam keadaan sholat, bolehkah kita membatalkan sholat? Jawabnya, boleh. Bahkan wajib jika dikhawatirkan akan membahayakan diri atau akan membahayakan harta atau nyawa orang lain. Seumpama bangunan itu bangunan yang ringkih, beton pula, sehingga bisa membahayakan orang yang sholat di dalamnya, maka itu diwajibkan dan cepat keluar, karena bisa saja ambruk menimpanya. Nah, kadang-kadang itu kan gempa itu sampai kencang banget, sehingga bisa menumbangkan bangunan, menghancurkan bangunan. Dari kejadian di atas, apakah dapat dibenarkan jika kita tetap nekat meneruskan sholat dengan keyakinan mati dalam keadaan tertimpa reruntuhan adalah mati syahid? Apalagi dalam keadaan sholat, sedangkan kita masih memungkinkan untuk menyelamatkan diri. Hal seperti ini tidak dibenarkan. Masalah tata cara menitip salam dan menyampaikan salam. Bagaimana tata cara yang benar menitipkan salam dan menyampaikan titipan salam? Jawab, ada 2 pendapat. Menurut Syekh Romli, dalam menitipkan salam harus ada kata-kata salam yang sah dari salah satu orang yang nitip atau yang dititipi salam. Contoh,
Jika seseorang menitipkan salam dengan mengatakan salim li ala fulan, ucapkanlah salam dariku untuk fulan. Sampaikan salam. Ucapkanlah salam dariku untuk fulan, maka orang yang dititipi harus menyampaikan assalamu alayka min fulan. Ini kok begini ya? Bentar. Ini ada keliru ya, ada keliru. Ini salah, jadi enggak begitu. Jadi begini caranya. Kalau orang yang mau dititipi salam, menyampaikan salamnya begini. Orang yang dititipi harus menyampaikan. Enggak. Begitu, sebentar. Kalau orang yang nanti dibetulkan lagi ya. Jadi begini. Kalau orang yang menyampaikan salam, dia menyampaikan dengan kata-kata assalamu alayka min fulan. Salam semoga keselamatan atas kamu dari fulan. Maka orang yang disalami tadi itu harus jawab assalamu alayka, assalamu ala fulan. Ini kok ini enggak ke salim, ini harusnya itu jawabannya cukup, enggak perlu dijawab juga kalau salim ala fulan. Ini kayak Rasulnya saja itu kalau mengucapkan assalamu alayka atau assalamu alayka min fulan wajib ar-rad itu. Nah, yang menitipkan hanya mengatakan salim, kemudian yang Rasulnya mengatakan assalamu alayka. Yang seperti itu wajib ar-rad. Tapi kalau Rasulnya yang mengatakan salim yusallimu alaik itu, Zaid yusallimu alaik itu tidak harus. Ini yang penting Rasulnya itu loh. Rasulnya itu menyampaikannya assalamu alayka. Faqala Rasul assalamu alayka itu. Jadi sudah dibaca pelan-pelan. Ya, ada dua pendapat ini. Tambahkan menurut Syekh Romli dalam menitipkan salam harus ada kata-kata salam yang sah dari salah satu yang nitip atau yang dititipi, yang nitip atau yang dititipi. Contoh, jika seorang menitipkan salam dengan mengatakan salim li ala fulan, maka orang yang dititipi harus menyampaikan assalamu alayka min fulan. Salam dari fulan, assalamu alayka dari fulan. Kalau seorang mengatakan ucapkanlah salam dariku kepada fulan, maka orang yang dititipi harus menyampaikan assalamu alayka dari fulan. Assalamu alayka dari fulan. Apabila orang yang nitip salam menggunakan kalimat assalamu ala fulan faballighu lahu, semoga keselamatan fulan, maka sampaikanlah kalimat itu. Maka orang yang dititipi cukup menyampaikan fulan mengucapkan salam kepada kamu, fulan mengadakan salam kepada engkau. Menurut Syekh Ibnu Hajar tidak disyaratkan sigat salam yang sah baik bagi orang yang menitipkan atau orang yang menyampaikan titipan salam. Catatan,
Adapun hukum menyampaikan salam, jadi nanti kalau orang itu ini orang yang menyampaikan salam itu apa itu kalau dia menyampaikannya assalamualaikum min fulan, assalam kepada engkau dari fulan, maka orang yang mendengar ini, orang yang disampaikan salam ini wajib juga menjawab dengan jawabannya kan enggak. Ini jawabannya malah belum ditulis. Catatan. Adapun hukum menyampaikan salam ditafsir. Apabila orang yang dititipi menyanggupi, maka hukum menyampaikan salam ini nanti diperjelas lagi kan. Ini agak kurang jelas ini. Apabila orang yang menitipi menyanggupi, maka hukum menyampaikan salam adalah wajib atau menolak atau diam, maka tidak wajib menyampaikan. Hukum menyampaikan salam, hukum menjawab salam hukumnya adalah wajib. Cara menjawab titipan salam yang benar adalah alaika wa alaihissalam atau alaihissalam atau alaikumassalam. Itu. Ini kurang lengkap jadi. Insyaallah nanti dilengkapi lagi. Masalah operasi kelamin. Bagaimana cara tobatnya seorang laki-laki yang operasi kelamin? Jawabnya adalah menyesali dosanya. Maksudnya operasi kelamin, pamannya kelamin aslinya kelaminnya laki-laki dipotong dijadikan kelamin perempuan begitu. Caranya bagaimana? Pertama menyesali dosanya karena itu perbuatan dosa. Taubat maksudnya. Nah, taubat itu ada 3 persyaratannya, yaitu meninggalkan jelas tidak operasi lagi, menyesali dan tidak akan mengulang lagi. Niat tidak akan mengulangi. Ya tentu saja gimana bisa mengulangi? Enggak bisa. Sudah putus. Melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, menunjukkan sifat kelaki-lakian misalnya dalam berpakaian, tingkah laku, bicara dan lain-lain. Orang laki-laki yang operasi kelamin tetap dihukumi laki-laki. Orang laki-laki yang operasi kelamin tetap dihukumi laki-laki, tidak akan menjadi perempuan selamanya. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ya, insyaallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اعصم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.